Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah hadis dakwah, yang mana tugasnya itu disuruh menghafalkan kurang lebih 6 hadis beserta penjelasannya. Jadi di sini saya akan menyebutkan hadisnya terlebih dahulu, baru nanti penjelasannya. Dan semoga hadis ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, jadi hadis yang pertama itu ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niat. Nah, jadi apapun perbuatan kita, amal perbuatan kita itu tergantung dengan niatnya. Jadi sah atau enggaknya perbuatan itu tergantung niatnya gitu, niat yang baik. Nah, niat yang baik itu hanya ditujukan kepada Allah, seperti berdakwah ini. Jadi berdakwah yang baik juga yang berdasarkan niatnya itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap imbalan apapun dari manusia gitu, seperti pujian gitu ya. Jadi hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyaru la tunafaru wa yassaru wa la tu'assaru. Rasulullah bersabda, sampaikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lari, dan serta mudahkanlah dan jangan mempersulit. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua ini berkaitan dengan dakwah moderat ya, dimana di sini dai itu harus menyampaikan pesannya itu dengan penuh kebijaksanaan, dengan nilai-nilai Islam, dengan penuh kebijaksanaan kepada si mat'u itu. Jadi tidak ada unsur paksaan dalam menyampaikan dakwahnya gitu. Jadi dakwah moderat itu kan dakwah yang mengandung perdamaian, seperti nilai, toleransi, seperti itu. Jadi hadis yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful imani. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa, maka cegahlah dengan hatimu. Maka mencegah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemah iman. Jadi dalam hadis tersebut itu ada hukum berdakwah secara umum dan khusus. Nah, hukum secara umumnya itu ketika kegiatan dakwah itu dilakukan berhukum fardu kifayah gitu. Nah, hukum secara khususnya itu ketika seseorang itu membatalkan hukum fardu kifayahnya itu disebabkan oleh karena seseorang itu memiliki ketidakmampuan dalam menyampaikan materi berdakwah seperti itu. Dan ada 3 cara berdakwah dalam hadis ini. Yang pertama itu dengan tangannya. Tangan itu maksudnya dengan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh dai tersebut gitu. Dan yang kedua dengan mulut atau dengan lisan. Nah, ini yang mayoritas pendakwah atau dai sekarang itu digunakan itu menggunakan lisan ya. Dakwah bilisan seperti itu. Menasehati dan memberi arahan yang baik seperti itu. Dan yang ketiga itu ada menggunakan hati gitu. Ini adalah cara terakhir gitu ya, alternatif terakhir, dan ini berkaitan dengan iman, keimanan seseorang seperti itu. Hadis yang keempat, haddasuna bima ya'rifuna at-turiduna ayyakadzaballahu wa rasuluh. Sampaikanlah kepada manusia menurut apa yang mereka ketahui. Apakah engkau menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Hadis riwayat Bukhari. Di sini pendakwah atau dai itu dituntut untuk memberikan pemahaman dan materi yang sesuai kebutuhan mat'u gitu kan. Terkadang itu mat'u itu kan memiliki pemahaman yang berbeda-beda ya, memiliki pemahaman agama yang berbeda-beda. Maka di sini dakwah atau dai itu menyampaikannya sesuai materinya, itu sesuai dengan kebutuhan mat'unya gitu. Jangan disamaratakan semua seperti itu. Artinya kan agar mereka itu mengetahui gitu. Jangan langsung kadang kan ada yang langsung yang memberikan materi yang susah gitu, yang sulit, dan itu kan menyulitkan
mat'u untuk memahami seperti itu. Hadis yang kelima, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa birusulihi wa tu'minu bil ba'si. Artinya, iman ialah kau percaya kepada Allah, malaikatnya, dihadapkannya, pada nabi dan utusannya, dan percaya pada hari bangkit dari kubur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini itu berkaitan dengan materi dakwah, materi yang akan disampaikan seorang dai. Jadi materi yang menjadi awal dari sebuah materi dakwah itu adalah ketauhidan gitu. Karena pada zaman Rasulullah dahulu, Rasulullah dan sebelum-sebelumnya itu mereka mendakwahi umatnya itu yang pertama itu ketauhidan. Jadi ketauhidan di sini berupa keimanan, iman, percaya kepada Allah, kepada semua eksistensinya Allah gitu. Jadi ini yang terpenting dari semua aspek-aspek dalam Islam gitu. Yang pertama itu adalah keimanan seperti itu. Jadi tugas dai di sini adalah memberikan pengetahuan tentang keimanan dan ketauhidan seperti itu. Hadis yang keenam atau yang terakhir yaitu ada balihu anni walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Nah, dalam hadis ini itu kita itu menyampaikan, ini berkaitan dengan dasar hukum berdakwah ya. Sampaikanlah walau satu ayat. Nah, ayat di sini itu ayat dari Al-Quran dan hadis gitu. Dasar berdakwah itu kan Al-Quran dan hadis gitu, seperti itu. Jadi tadi udah sampai akhir penjelasan 6 hadis. Mungkin itu ya, cukup dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari apa yang saya sampaikan itu belum sempurna, masih banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam perkataan atau dalam penjelasan saya mengenai hadis. Saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.